Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita dalam ibadah kita pada tanggal 11 Juli 2021. Nah, sebelum kita beribadah seperti biasanya kita akan saat teduh ya. Sebelumnya yuk kita akan mengajak kita semuanya berdiri. Kita menyiapkan hati pikiran kita ambil saat teduh kita sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, dengan sikap masih tetap berdiri, kakak mengajak kita untuk menaikkan satu pujian dari Kidung Ceria nomor 125 yang berjudul Hai Mari Sembah. Baiknya yang pertama dan yang ketiga. Berdoa, kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Kau kembali mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, layakan setiap kami Tuhan Yesus agar firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Layan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hari-hari kami berikutnya. Berikan kami ketenangan, berikan kami hati yang mau menerima akan firman-Mu Tuhan, walau kami mendengarkannya masih secara online. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan sukacita ya. Nah, pasti sudah gak sabar ya buat dengerin cerita minggu ini. Alkitabnya yang sudah disiapkan, boleh kita buka bersama-sama ya. Dari Matius 7 ayat 7-11. Matius 7 ayat 7-11. Kakak mengajak adik-adik untuk berdiri dan teman kita akan membacakannya untuk kita. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Matius 7 ayat 7-11 yang berbunyi, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik
kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, kita sudah baca ya Alkitab dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Dari judulnya adalah hal pengabulan doa. Nah, sebelum kita bahas tentang doa, kakak mau tanya nih, ini adalah gambar apa yo? Wah, pasti tahu semua dong ya, handphone. Pasti punya semua nih. Kalaupun nggak punya, mungkin punya mama atau punya papanya ada ya. Nah, handphone ini fungsinya buat apa sih adik-adik? Buat telepon, benar. Buat main game, iya bisa. Buat ibadah, iya benar, ibadah online. Buat apa lagi? Banyak ya, banyak fungsinya, buat foto, buat merekam ya. Tapi fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi ya. Sehingga kalau adik-adik nih mungkin ada dikasih mamanya HP, jadi mamanya bisa gampang hubungin gitu. Apalagi kalau dulu masih sekolah offline, supaya mama bisa gampang kontrolnya, biasanya dikasih HP, jadi mama bisa telepon saat itu juga dan adik-adik bisa angkat. Jadi handphone atau HP zaman sekarang itu sangat memudahkan dalam berkomunikasi adik-adik. Kalau zaman dulu berkomunikasinya lewat surat. Adik-adik ada yang tahu nggak? Kalau dulu tuh ngobrol atau mau berbicara kepada teman itu harus lewat surat kalau jaraknya jauh, dan itu bisa memakan waktu berhari-hari. Atau ada juga namanya telegram. Nah, telegram ini biasanya kita mengirimkan pesan itu dalam bentuk kalimat. Jadi kita bayarnya zaman dulu itu per kata gitu ya. Wah, pokoknya komunikasi sekarang sudah sangat berkembang dengan baik ya. Sehingga adik-adik nggak perlu takut ketinggalan informasi gitu, karena zaman sekarang akses sudah sangat gampang. Nah, tapi kan kalau misalnya kita mau nelfon, kita mau kirim surat, kita mau kirim telegram, pasti ada biayanya ya. Kita harus isi pulsa dulu kalau mau telepon, atau isi paket dulu, atau kalaupun mau connect ke wifi ya harus ada wifi-nya dulu gitu kan ya. Nah, tapi ada nih adik-adik satu alat komunikasi yang nggak perlu isi pulsa, nggak perlu ke kantor pos untuk kirim surat, nggak perlu isi paket, gratis, dan bisa langsung didengar sama yang menerima pesan tersebut. Ada yang tahu nggak apa itu? Iya, namanya doa adik-adik. Nah, jadi doa ini adalah alat komunikasi juga. Kalau HP kita bisa komunikasi dengan orang lain, doa adalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, dan gratis adik-adik. Bayangkan ya, padahal sudah dari zaman dulu tuh ada yang namanya doa, tapi nggak perlu isi pulsa, nggak perlu isi paket, nggak perlu repot-repot ke kantor pos untuk kirim surat. Nah, adik-adik, maka dari itu ya adik-adik, karena murah, karena tidak perlu mengeluarkan biaya, harusnya kita lebih sering melakukannya ya, bener nggak? Nah, adik-adik, doa itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Apa aja nih yang adik-adik biasanya sampaikan melalui doa? Pasti adik-adik tahu dan pernah bahkan sering melakukan yang namanya doa ya. Apa aja sih yang biasanya adik-adik katakan? Apa? Meminta sepeda baru? Boleh sih melalui doa. Apalagi meminta kesehatan? Iya bener. Apalagi minta mainan baru? Wah, kok minta-minta terus ya? Memangnya boleh ya minta-minta di lewat doa gitu? Coba, menurut adik-adik gimana? Kita tadi barusan baca loh. Kita baca lagi ya sama-sama ya. Di ayat yang ke-7. Kita baca ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, berarti boleh dong ya meminta melalui doa? Ya boleh, yang namanya kita berbicara kepada Tuhan Yesus boleh tentunya meminta. Nah, tapi adik-adik harus diingat juga bahwa ketika kita minta, di sini kan dikatakan maka akan diberikan kepadamu.
Nah, bukan berarti apa yang kita minta langsung diberikan yang sama persis yang kita minta. Tidak seperti itu ya konsepnya adik-adik. Tetapi apa? Kita bisa membaca di ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, berarti adik-adik ketika kita berdoa meminta sesuatu, Tuhan bekerja untuk memberikan yang terbaik menurut Tuhan. Ya, jangan sampai salah paham, mentang-mentang boleh minta karena katanya ketika kita meminta mendapat, kita minta terus gitu ya. Tidak seperti itu. Kita tetap harus menyadari, kita harus tahu kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi istilahnya doa yang adik-adik sampaikan ini difilter dulu nih gitu. Baru nanti hasil yang keluar itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, seperti itu ya. Tapi kembali lagi, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Yang menurut kita terbaik kan belum tentu sebenarnya yang terbaik. Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Sehingga apa adik-adik? Pasti kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Jadi kita harus ngapain? Kita harus bersyukur. Bersyukurnya apa adik-adik? Ya melalui doa juga. Nah, jadi dalam doa itu tidak hanya meminta, tapi adik-adik juga harus mau mengucap syukur atas apa? Berkat-berkat Tuhan. Atas apa? Apa yang adik-adik miliki. Kenapa? Karena itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi adik-adik, kakak juga mau tanya nih satu lagi. Selain daripada berdoa itu meminta dan mengucap syukur, adakah adik-adik di sini yang kalau berdoa itu diingetin dulu sama mamanya? Nah, ada? Oh, ada yang diingetin dulu, nggak apa-apa adik-adik. Kalau misalnya awal-awal diingetin terus, nggak apa-apa adik-adik. Kalau diingetin sama mama atau papa itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai diingetin terus. Adik-adik, masa lupa terus jadi diingetin mama papa? Nggak mungkin kan? Pasti adik-adik inget dong lama-lama akhirnya apa? Menjadi kebiasaan yang baik. Jadi akhirnya apa? Lambat laun adik-adik nggak perlu diingetin lagi. Bangun tidur langsung duduk berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Begitu ya adik-adik yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Terus juga adik-adik, siapa di sini yang kalau berdoa mendoakannya nggak cuma diri sendiri, tapi doain banyak deh, doain mama, doain papa, doain teman-teman. Pasti ya, kita juga kalau sekolah minggu biasanya doanya kakak lain berdoa pasti mendoakan orang lain juga. Nggak mungkin kakak lainnya mendoakan diri kakak sendiri gitu, pasti mendoakan adik-adik juga, mendoakan orang tua. Kenapa? Karena berdoa itu tidak hanya tentang diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi orang lain, kita juga harus mau mendoakan mereka. Apalagi sekarang kondisi saat ini, adik-adik harus mau berdoa buat teman-teman yang mungkin ada yang sakit karena kena COVID, orang tuanya yang putus kerja karena COVID. Adik-adik harus mau mendoakan. Nah, adik-adik harus ingat ketika adik-adik berdoa, mendoakan orang lain, Tuhan mendengarkan loh. Dan melalui doa itu Tuhan pasti bekerja memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang adik-adik doakan. Luar biasa ya doa itu adik-adik. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau rajin berdoa, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jangan cuma komunikasi sama teman aja. Kalau sama teman kita WA, chat, atau telepon bisa rutin. Wah, sama Tuhan jangan mau kalah. Nggak perlu pakai paket gitu ya, nggak perlu pakai pulsa, gratis, bisa langsung didengar lagi sama Tuhan. Luar biasa kan? Jadi adik-adik ingat ya, menjadikan doa itu bukan hanya sebagai sarana kita meminta, tapi juga untuk mengucap syukur dan juga apa? Mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau butuh untuk didoakan. Dan juga apa adik-adik? Menjadikan doa sebagai rutinitas kita. Seperti ada kata pepatah ya, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Berarti apa tuh adik-adik? Kita kalau nggak bernafas tandanya mati ya. Nah,
Berarti orang-orang Kristen kalau nggak berdoa, tandanya apa? Ibarat kata mati begitu ya, tidak ada nyawa. Mari kita membangun kebiasaan baik dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Begitu ya adik-adik firman pada hari ini. Dan Kak Tasya ada tugas nih buat adik-adik. Yuk kita sama-sama menghafal ayat dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ada 2 ayat ya. Jadi mintalah maka akan diberikan kepadamu sampai baginya pintu dibukakan. Ada 2 ayat, adik-adik hafalin. Nanti direkam videonya dikirim ke Kak Tasya. Oke? Selamat membangun kebiasaan yang baik dengan berdoa. Selamat mendoakan orang lain. Selamat mengucap syukur melalui doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mempersiapkan diri kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Kakak berharap kita sudah menyiapkan persembahan kita. Dan untuk itu kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 285 dengan judul Jika Jiwaku Berdoa. Adik-adik, kita sudah sampai nih di penghujung ibadah. Terima kasih untuk adik-adik yang masih mau setia hadir. Kakak berharap sih kita semua tetap setia ya. Kenapa? Karena tidak gampang melalui masa-masa saat ini, sehingga kakak berharap kita semua dapat tetap kuat dan tetap mau semangat ikut IMPA. Mari tetap kita doakan ya kondisi saat ini agar lekas pulih. Oke adik-adik, jangan lupa juga doanya harus rajin ya. Jangan cuma waktu makan aja. Bangun tidur, sebelum tidur, waktu mau makan, setelah makan, sebelum belajar, setelah belajar. Setiap hari, setiap saat, pasti Tuhan mendengarkan doa kita. Mari adik-adik kita tutup ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih Engkau izinkan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sekalipun kami masih terus melaksanakan ibadah dari rumah, tapi biarlah Bapa kami dapat mengikuti ibadah dengan sukacita, dengan terus memuji nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu pada pagi hari ini mengenai hal berdoa. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat selalu memiliki komunikasi yang baik dengan Engkau melalui doa-doa yang kami sampaikan setiap harinya. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang rajin berdoa, namun tidak hanya sekedar meminta untuk diri sendiri, tapi kami juga mau mendoakan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga kami, Mama Papa, orang tua kami terkasih, dalam pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi orang tua kami dalam bekerja. Begitu juga kami Tuhan,
yang dalam sekolah masih dilaksanakan secara online. Biarlah Bapa kami dapat terus mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti ujian dengan baik, mengerjakan PR dengan baik, sehingga kami dapat tetap dan selalu mendapatkan nilai yang baik juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Zebulon Batam dan juga Bajem Ezra Tiawangkang yang saat ini juga masih melaksanakan ibadah secara online. Biarlah Bapa, melalui ibadah online ini kami dapat terus bertumbuh dalam iman bersama Engkau Tuhan. Kami dapat terus mengikuti ibadah hari Minggu dengan baik, dengan semangat dan dengan serius. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kakak-kakak layan kami dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa, kakak-kakak dapat tetap melayani dengan baik, dapat tetap hadir dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan dapat tetap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada dalam kondisi yang kurang sehat, ada yang orang tuanya sakit, mungkin terkena dampak dari COVID. Biarlah Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi teman-teman kami dan orang tuanya. Dan bagi orang tua teman-teman kami juga yang saat ini belum bekerja, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang memberikan pertolongan melalui orang-orang di sekitar mereka, bahkan melalui diri kami sendiri Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan yang memberkati persembahan kami agar dapat dipergunakan dengan baik, dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berharap kondisi saat ini lekas membaik, orang-orang dapat mendapatkan vaksin semuanya, dan yang sakit dapat segera mendapat pertolongan dan dapat kesembuhan Bapa. Untuk para nakes agar tetap semangat dalam merawat, dalam menjalani tugasnya untuk melindungi dan juga merawat orang-orang yang sakit karena COVID-19 Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Bye, jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa aktivitasnya dikumpulin ya.